nomor 14 ya, nomor selanjutnya. Rahmat menyusun beberapa makhluk hidup dengan nama ilmiah berikut. Perhatikan jenis tanaman dengan memiliki nama ilmiah. Ada Amanita agaricus, Amanita muscarica, Agaricus impudicus, Agaricus campestris, Xanthomonas campestris. Kesimpulan yang dapat diambil Rahmat berdasarkan nama ilmiah adalah sebagai berikut. Kalau nama depannya sama, itu jelas satu kelompok ya, satu genus. Jadi misalnya Amanita agaricus dan Amanita muscaria ini merupakan satu kelompok yang sama. Jadi dia termasuk satu genus yang sama karena nama depan ini menunjukkan genus. Agaricus impudicus sama Agaricus campestris ini juga merupakan kelompok yang sama karena nama depan itu merupakan nama genus. Jadi kalau nama depannya sama berarti genusnya sama. Nah, jadi yang benar adalah nomor 1 dan 2 merupakan satu kelompok yang sama karena Amanita agaricus dan Amanita muscaria merupakan satu genus yang sama. Selanjutnya, Susi menganalisis genetika suatu spesies yang sama di sebuah taman burung. Ia mencari berbagai jenis tumbuhan yang memiliki keanekaragaman tingkat gen. Kalau keanekaragaman tingkat gen berarti spesiesnya sama, varietasnya berbeda. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Jawabannya yang D ya. Jadi mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning ini jenisnya sama tapi varietasnya berbeda. Nomor 16 ini sama kayak yang sudah kita bahas di nomor sebelumnya tadi ya. Jadi keanekaragaman tumbuhan yang termasuk keanekaragaman tingkat jenis adalah tadi sudah ya. Jadi kalau keanekaragaman tingkat jenis itu berarti spesiesnya berbeda, akan tetapi bisa dalam satu genus, bisa dalam satu family, bisa dalam satu ordo, ataupun bisa dalam satu kingdom yang sama. Jadi jawabannya adalah kelapa hibrid, padi, dan mangga kueni. Mereka jelas berbeda spesies, akan tetapi termasuk dalam kingdom yang sama, yaitu kingdom Plantae. Agar perkembangan biologi yang pesat terhindar dari penyalahgunaan yang dapat mengganggu keseimbangan sistem kehidupan, maka setiap ilmuwan harus memiliki prinsip jelas, peduli lingkungan, serta meningkatkan iman dan takwa. Kalau dia tidak peduli terhadap lingkungan, kalau dia tidak memiliki iman dan takwa, tidak percaya adanya Tuhan, maka bisa jadi organisme yang dia temukan itu menjadi bom biologi. Paham maksudnya bom biologi? Jadi misalnya seseorang meneliti tentang patogen misalnya. Nah, kalau dia tidak peduli terhadap lingkungan dan tidak punya iman dan takwa atau tidak percaya adanya Tuhan, bisa jadi organisme patogen tersebut, patogen itu berarti yang menyebabkan penyakit ya. Organisme patogen tersebut sengaja diinfeksikan ke lingkungan sekitar agar dia mendapatkan keuntungan, misalnya dengan membuat vaksin terhadap patogen yang dia sebarkan tadi. Bisa jadi itu merupakan bom biologi kalau dia tidak memiliki prinsip peduli lingkungan dan tidak punya iman dan takwa serta tidak percaya adanya Tuhan, itu bisa terjadi. Selanjutnya, keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Aktivitas manusia yang mendukung pernyataan tersebut adalah
jelas memperhatikan asas kelestarian dan keseimbangan ya. Meskipun dapat diperbaharui, maka dia tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan. Karena masa perbaharuan dari sumber daya alam itu tidak secepat kilat ya. Jadi butuh proses. Maka setiap orang harus memperhatikan asas kelestarian dan keseimbangan agar sumber daya alam tadi tidak rusak akibat ulah tangan manusia, akibat eksploitasi yang berlebihan. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya, persilangan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Kenapa persilangan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati? Ini disebabkan karena anakan yang dihasilkan itu nanti akan muncul sifat baru gabungan dari kedua induk. Jadi jawabannya adalah B. Berbeda halnya dengan kultur jaringan ya. Kalau kultur jaringan ini sifatnya seragam. Kalau persilangan ini muncul sifat baru gabungan dari kedua induk. Sehingga nantinya dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemberian alga hijau biru dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi? Jadi di sini rumusan masalahnya itu apakah pemberian alga hijau biru dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi? Maka eksperimen yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis di atas adalah jelas membandingkan pertumbuhan tanaman padi yang diberi alga hijau biru dengan yang tidak. Jadi nanti kelihatan hasilnya bagaimana yang diberikan alga hijau biru, bagaimana dengan pertumbuhan tanaman padi yang tidak diberikan perlakuan alga hijau biru. Jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian biologi dibuat berdasarkan. Jadi kalau rumusan masalah ini kan yang awal, jadi dibuatnya berdasarkan hasil pengamatan. Itu rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu disusun berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya berikut ini yang merupakan ciri ilmu biologi adalah ciri ilmu biologi jelas menggunakan cara berpikir yang logis. Pertanyaan selanjutnya, berikut ini adalah bentuk-bentuk usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang termasuk pelestarian ex situ adalah ex situ berarti di luar habitat aslinya. Berarti yang di sini di luar habitat aslinya jelas 3, 5, dan 6. Pembangunan Taman Bunga Mekarsari, pengusahaan kebun plasma Nutfa di Cibinong, sama pembuatan taman safari. Ini berarti dia di luar habitat aslinya. Selanjutnya berikut ini kegiatan yang berhubungan dengan objek pembelajaran biologi adalah jelas jawabannya tingkah laku hewan dan interaksinya merupakan pembelajaran ekosistem ya. Jadi ekosistem itu kan ilmu. Ekosistem itu kan berkaitan dengan ekologi. Nah, ekologi sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Nah, ekosistem sendiri itu berarti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di sini tingkah laku hewan dan interaksinya merupakan pembelajaran ekosistem. Saya contohkan misalnya yang A, merawat hewan peliharaan merupakan pembelajaran tingkat sel. Jelas salah ya. Hewan peliharaan itu berarti organisme ya tingkatnya, bukan tingkat sel. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Paham kan untuk yang ini?
Ruang lingkup biologi meliputi objek, tingkat organisasi, dan tema dasar. Berikut ini pernyataan yang termasuk tingkatan organisasi dalam kehidupan adalah tingkatan organisasi dalam kehidupan itu bisa disingkat dengan INDI, populer di komunitas, ekonomi, dan biologi. Jadi individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Nah, individu itu sama dengan organisme. Jadi jawabannya adalah organisme, populasi, dan komunitas. Kalau plantae bukan tingkatan organisasi dalam kehidupan ya, apalagi planet. Jadi tingkatan organisasi dalam kehidupan adalah INDI, populer di komunitas, ekonomi, dan biologi. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Pertanyaan selanjutnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi ya. Jadi kalau curah hujannya cukup tinggi, maka vegetasinya pun akan banyak dan bervariasi. Pertanyaan selanjutnya, tahun 2012 para ahli dunia berkumpul di Bali untuk membahas kerusakan alam yang terjadi di berbagai negara, mulai dari perusakan hutan yang berakibat pada krisis keanekaragaman hayati. Di antara pernyataan-pernyataan berikut menggambarkan apa yang dimaksud oleh para ahli biologi konservasi sebagai krisis keanekaragaman hayati adalah krisis keanekaragaman hayati berarti keanekaragaman hayatinya semakin rendah. Jadi jawabannya adalah laju kepunahan spesies meningkat 1000 kali lebih cepat dalam 100.000 tahun terakhir. Pertanyaan selanjutnya, Fadil mempelajari berbagai macam buah berbiji yang dapat disilangkan. Sebagai awal percobaan, Fadil harus memilih tanaman yang memiliki keanekaragaman hayati setingkat dengan tumbuhan percobaan. Ia memilih kacang kapri sebagai percobaannya. Ia akan memilih tanaman lain sebagai tumbuhan pembandingnya. Jadi tanaman lain ini tanaman apa? Jawabannya adalah kedelai atau Glycinmax. Jadi kapri dan kedelai ini kan memiliki kelompok yang sama, yaitu kacang-kacangan. Jadi jawabannya adalah kedelai. Tanaman pembanding itu harus satu kelompok. Pertanyaan selanjutnya, bidang biologi memberikan sumbangan besar dalam peningkatan kesejahteraan manusia. Berikut ini objek penelitian bidang biologi yang sesuai adalah, jelas jawabannya B ya, perbanyakan tanaman, kultur jaringan, dan tingkatannya adalah tingkat jaringan. Kenapa bukan yang A, penyakit diabetes, hormon insulin, tingkat ekosistem? Nah ini tingkat ekosistemnya ini yang salah, harusnya adalah tingkat sel, karena di sini hormon insulin itu bisa dihasilkan dari sel yang ada di pankreas. Nah, pertanyaan yang terakhir, seorang siswa melakukan penelitian yang membuktikan bahwa bakteri dapat berkembang biak dengan menggunakan zat-zat anorganik tertentu. Ia akan membuat rancangan penelitian sebagai berikut. Dalam percobaan berikut, variabel bebas dalam penelitian ini adalah, tadi yang ditanyakan di awal itu variabel terikat ya, jadi variabel yang mempengaruhi yang dipengaruhi. Nah, kalau yang ini variabel bebas itu adalah variabel yang tidak dipengaruhi. Jadi di sini ada tabung A, tabung B, tabung C. Ada larutan gula, larutan garam, dan air murni. Nah, di sini variabel bebas alias variabel yang tidak dipengaruhi
dengan adanya percobaan ini adalah zat anorganik. D jawabannya. Udah jelas ya? Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bu Farida, bisa WA saja ke Bu Farida di hari yang sama pada saat tugas untuk memperhatikan video ini diberikan. Dimulai pukul 8 sampai batas waktunya adalah jam 4 sore ya.